Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Maula dengan NIM 18222101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi PLC online sistem lampu lalu lintas untuk persimpangan dua arah, utara, selatan, dan timur barat. Di mana simulasi PLC online ini menggunakan website plcsimulator.online. Dalam kebanyakan kasus, sistem lampu lalu lintas konvensional beroperasi dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Durasi setiap fase ditetapkan berdasarkan perencanaan lalu lintas. Nah, pada proyek WAS ini dirancang sebuah sistem kontrol lampu lalu lintas dua arah, utara, selatan, dan timur barat. Sistem ini akan memenuhi ketentuan waktu tetap, yaitu NS, di mana NS ini utara selatan, hijau 30 detik, NS hijau 5 detik, TB ini timur barat, TB hijau 20 detik, dan TB hijau 5 detik. Selain itu, lampu merah akan digunakan sebagai waktu tunggu untuk arah lawan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu PLC dan diagram logik. PLC atau Programmable Logic Controller merupakan komputer khusus yang dimaksudkan untuk mengontrol mesin atau proses. Dalam hal lampu lalu lintas, PLC dapat diprogram untuk mengatur durasi lampu hijau, kuning, dan merah berdasarkan data dari sensor lalu lintas. PLC memiliki banyak kontak yang melengkapi komponen, termasuk kontak normally open dan normally close. Di dalamnya, instruksi timer dan counter adalah yang paling banyak digunakan. Instruksi ini berfungsi sebagai panduan utama untuk membangun prototipe simulasi lampu lalu lintas berbasis PLC. Kemudian untuk diagram ladder terdiri dari garis vertikal yang dikenal sebagai garis bar. Simbol yang menggambarkan instruksi disusun sepanjang garis horizontal yang dimulai dari kiri dan bergerak dari atas ke bawah. Rangkaian listrik digambarkan dengan diagram tangga, yang menunjukkan urutan kejadian daripada hubungan kabel antar komponen. Dalam diagram ladder, elemen elektrik dapat dihubungkan sedemikian rupa sehingga keluaran tidak hanya terbatas pada input dan logika. Selanjutnya, saya akan langsung simulasi online-nya menggunakan website. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya, di mana terdapat 24 room. Room pertama berisi start, room kedua berisi stop, dan room ketiga berisi start dan state NS green, NS yellow, TB green, TB yellow. Di mana pada room ketiga ini nantinya akan menentukan looping sistem ini berjalan atau tidak. Dalam sistem ini, FSM atau Finite State Machine digunakan dalam perancangan sistem, di mana setiap kondisi lampu lalu lintas digambarkan sebagai state logika yang aktif secara bergantian. Pendekatan FSM dipilih karena mampu menggambarkan urutan kerja sistem secara terstruktur dan memudahkan pengendalian transisi antara fase berdasarkan waktu. Setiap transisi state dikendalikan oleh timer tipe tone. Ini tipenya tipe tone, yang berfungsi untuk menentukan lamanya suatu fase aktif, di mana pada timernya ini bisa di-set. Di sini untuk PT-nya di-set 3. Untuk ton yang NS Green, PT-nya di-set 30.000, di mana 30.000 ini milisecond. Ini bisa dilihat pada tabel kirinya. Pada soal terdapat keterangan di mana dengan 3 indikator lampu hijau, kuning, dan merah, sistem lampu lalu lintas dirancang untuk menghubungkan dua arah, yaitu utara-selatan dengan simbol NS dan timur-barat dengan simbol TB. Di mana keterangannya yaitu lampu hijau yang mengarah ke arah utara-selatan, lampu hijau mengarah ke NS itu menyala selama 30 detik. Kemudian lampu kuning yang menyala dari utara ke selatan itu selama 5 detik. Kemudian dilanjut lampu hijau yang mengarah ke timur barat menyala selama 20 detik. Dan yang terakhir yaitu lampu kuning menyala ke arah timur barat selama 5 detik. Sedangkan lampu merah sendiri tidak memiliki waktu tertentu. Hal itu menyala sebagai tanda bahwa arah lain telah menyelesaikan fasenya.
Oleh karena itu, ketika arah utara selatan aktif dengan berwarna hijau atau kuning, maka arah timur baratnya nanti berada pada kondisi merah. Maksudnya pada saat utara selatannya itu hijau, timur baratnya nanti akan lampu merah. Kemudian pada tabel yang sebelah kiri ini, di sini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk menjalankan sistemnya, menjalankan rungnya ini. Di mana di sini menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu stop, start, dan cycle aktif. Variabel cycle aktif di sini berfungsi sebagai indikator bahwa sistem sedang aktif dan juga berperan sebagai pengunci agar sistem tetap berjalan ketika tombol start dilepaskan. Kemudian terdapat variabel state. Di sini variabel state-nya ada state NS green, state NS yellow, state NS red, state TB green, dan state TB yellow. Di mana variabel state ini berfungsi untuk menggambarkan tahapan sistem. Tahapan sistem yang dimaksud yaitu di mana jika state NS green yang menyala itu maksudnya lampu hijau ke utara selatan menyala. Kemudian untuk state NS yellow itu berarti lampu kuning pada arah utara selatan itu menyala. Kemudian state TB green itu berarti lampu hijau pada timur barat menyala, dan state TB yellow yaitu berarti lampu kuning pada arah timur barat itu menyala. Kemudian ada variabel timer. Variabel timer di sini menggunakan tipe tone dengan masing-masing terhubung pada satu state yang aktif. Di sini pada timer NS green, timer utara selatan untuk lampu hijau diset selama 30 detik. Kemudian untuk NS yellow, untuk lampu kuning pada arah utara selatan diset selama 5 detik. Kemudian untuk timer timur barat untuk lampu hijaunya diset 20 second, dan untuk lampu kuning arah timur barat diset 5 second. Untuk lampu merah di sini tidak digunakan step lampu merah karena lampu merah dalam sistem ini tidak diatur oleh timer yang terpisah. Jadi lampu merahnya tidak bergantung pada timer, namun lampu merah bergantung pada lampu hijau arah utara, selatan, atau timur barat. Lampu merah untuk arah utara selatan akan menyala ketika arah untuk timur dan baratnya itu hijau atau kuning. Begitupun sebaliknya, lampu merah untuk arah timur barat menyala ketika arah utara selatan berwarna hijau atau kuning. Dengan kata lain, lampu merah ini berfungsi sebagai kondisi logika yang berlawanan dengan keadaan aktif. Lama waktu lampu merah secara otomatis mengikuti total durasi fase hijau dan kuning di arah yang berlawanan tanpa memerlukan perhitungan waktu tambahan. Di sini pada tabel di kiri ini bisa dilihat untuk melihat apakah loopingnya berjalan. Di sini ada di timer ketika program ini dijalankan di run, ET-nya ini nanti akan berjalan sampai maksimal yang telah diset. Jadi pada NS Green ini disetnya 30 detik, maka akan berhenti pada 30 detik, kemudian akan lanjut ke timer NS Yellow. Langsung saja kita mulai untuk simulasinya. Nah, pada saat start dimulai, ini bisa dilihat untuk timer NS Green, maksudnya untuk lampu hijau pada arah utara selatan itu berjalan. Jadi ini detiknya akan berjalan sampai maksimal 30 detik. Saat timer untuk NS Green-nya ini selesai, sudah nyampai 30 detik, maka akan dilanjut dengan timer NS Yellow 5 detik, kemudian dilanjut dengan timer TB Green 20 detik, dan dilanjut dengan timer TB Yellow 5 detik. Setelah itu akan looping lagi ke 30 detik. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah selesai, maka langsung ke timer NS Yellow selama 5 detik, kemudian akan berlanjut ke timer TB Green selama 20 detik. Ini bisa dilihat pada bagian kiri. Di sini ET-nya berjalan.
Ini untuk timer TB green-nya bisa dilihat juga pada rungnya berjalan. Kemudian setelah timer TB green-nya selesai akan dilanjut ke timer TB yellow selama 5 detik, kemudian akan kembali lagi pada timer NS green selama 30 detik. Jadi ketika lampu hijau menyala pada timer NS green pada arah utara selatan selama 30 detik, kemudian diikuti lampu kuning selama 5 detik, dan kemudian diikuti lagi lampu hijau ke arah timur barat atau TB green selama 20 detik, dan diikuti lagi lampu kuningnya selama 5 detik. Setelah semua fase ini berakhir, sistem secara otomatis kembali ke kondisi awal tanpa menekan tombol start ulang. Jadi tombol start ulang ditekan hanya sekali saja, kemudian sistem akan looping secara terus-menerus. Di sini untuk timernya bekerja sesuai dengan posisi aktif, di mana saat suatu state bernilai true, timer yang berkaitan dengan state tersebut akan mulai menghitung waktu hingga mencapai nilai preset time, hingga mencapai nilai PT yang sudah diset. Nah, setelah nilai elapsed time ET mencapai PT, keluaran timer key akan menjadi true dan memicu transisi ke state berikutnya. Dan demikian, daripada bergantung pada warna lampu merah, urutan 30, 5, 25 ini dapat dengan jelas dibedakan berdasarkan state yang sedang aktif. Nah, ini bisa dilihat sistem looping secara terus-menerus, bisa dilihat pada bagian kirinya. Soal tadi kan lampu merah menunjukkan waktu tunggu hingga arah lain selesai. Oleh karena itu, dalam sistem ini lampu merah diatur secara logika berdasarkan lampu hijau dan kuning pada arah yang sama. Jadi, pada saat timer NS green dan timer NS yellow ini bergantian nyala, maka itu artinya lampu merah di arah yang berlawanan itu aktif atau true, bernilai true, yang berarti lampu merahnya itu nyala gitu. Sebagai contoh yang sekarang yang menyala yaitu timer TB green, di mana jika timer TB green ini menyala, lampu merah arah utara selatan akan menyala. Lampu merahnya menyala selama 20 detik ditambah 5 detik, jadi 25 detik. Itu akan menyala pada lampu merah arah utara selatan. Begitupun sebaliknya, pada saat timer NS green-nya ini berjalan, itu berarti yang kemudian diikuti timer NS yellow-nya, itu berarti lampu merah pada arah timur barat itu akan menyala selama 30 ditambah 5, 35 detik. Untuk pembuktian lampu merahnya menyala itu bisa dilihat pada ini, pada bagian sebelah kiri yang NS red dan TB red. Kemudian jika ini di stop, nah maka akan berhenti semuanya, waktunya ini akan berhenti. Kemudian jika ditekan start lagi, maka sistem akan berjalan dari awal, yaitu dari timer NS green-nya yang 30 second itu akan berjalan lagi. Di sini saya akan menunjukkan juga dan menjelaskan mengapa startnya ini ada dua. Jadi start yang diikuti cycle aktif dan start yang diikuti coil state NS green. Nah, ketika kita ini dihapus dulu. Misal start yang pada coil state NS green-nya ini dihapus pada bagian start NS green, kemudian start NS yellow-nya ini juga dihapus. Nah, ketika seperti ini, ketika ini di-run tanpa adanya kombinasi start dengan not, state, NS green, dan sebagainya tadi, maka looping pada sistem ini tidak akan terjadi. Ini bisa dibuktikan. Nah, ini kan ET pada timer NS green-nya berjalan pada ini. Kemudian akan dilanjut. Sebentar. Nah, kemudian setelah ini berhasil ke 30 second akan dilanjut pada NS yellow 5 second dan akan dilanjut
lagi dengan ke TB green selama 20 second. Kemudian setelah itu akan dilanjut lagi pada TB yellow 5 second. Dan kita lihat apa yang akan terjadi setelah semua timer selesai bekerja. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, sudah selesai. Nah, ketika start yang kombinasi start dengan not, end, state, ns, green, dan lain-lainnya tadi dihilangkan, maka looping ini tidak akan terjadi. Jadi ketika timer ns green hingga timer tb yellow ini selesai bekerja, maka sistem akan otomatis berhenti. Dia tidak looping, dia akan memulai dari ulang lagi ketika startnya ini ditekan lagi, seperti itu. Nih, ketika ditekan lagi maka akan mulai lagi. Tapi ketika ini tadi sudah berjalan semuanya, maka sistem akan otomatis berhenti dengan sendirinya. Nah, untuk itulah mengapa di sini startnya saya memakai 2 start dengan kombinasi. Yang pertama yaitu start dengan coil cycle aktif dan start dengan kombinasi not, state, ns green dan sebagainya tadi. Ini bisa dikembalikan. Nah, ketika startnya ini sudah dipasang lagi, yang start kombinasi dengan state ns green, state ns yellow, state tb green, dan state tb yellow, dengan semuanya ini diatur not, maka looping pada sistem ini akan terjadi. Nah, ini bisa dilihat ketika ini sudah startnya sudah dikombinasikan dengan not state ns green, not state ns yellow, not state tb green, dan not tb yellow, maka sistem ini akan otomatis looping. Jadi tidak akan berhenti dengan sendirinya dan sistem tidak akan tiba-tiba mati atau tiba-tiba fail semuanya, itu tidak. Karena sekali diklik start, maka sistem akan looping secara terus-menerus sampai di stop dengan sendiri. Sampai di stop dengan pengguna. Nah, ini bisa dilihat, ini di timer TB yellow tadi sudah selesai berjalan, maka akan diulang lagi pada timer ns green-nya ini. Ketika ininya sudah berjalan, ketika timer, nah bisa dilihat tadi ketika timer TB yellow-nya selesai berjalan, maka akan langsung dimulai lagi dari awal, dari timer ns green. Ini akan yang 30 second akan berjalan lagi. Nah, berdasarkan hasil dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini menunjukkan bahwa setiap fase lampu digambarkan sebagai state yang saling eksklusif, sehingga urutan kerja sistem dapat dikendalikan dengan jelas dan mudah dianalisis. Hasil dari perancangan, implementasi, dan pengujian sistem lampu lalu lintas berbasis PLC menunjukkan bahwa pendekatan Finite State Machine atau FSM menggunakan ladder logic mampu menyediakan sistem pengendalian lampu lalu lintas 2 arah secara terstruktur dan stabil. Terbukti juga bahwa penggunaan timer tipe tone dengan opsi waktu 30 detik, 5 detik, 20 detik, dan 5 detik berhasil mengatur durasi lampu hijau dan kuning sesuai dengan spesifikasi pada soal yang diberikan. Lampu merah tidak memerlukan pengaturan waktu khusus karena berfungsi sebagai waktu tunggu hingga fase aktif arah berlawanan selesai. Metode ini menghindari konflik antar arah lalu lintas sekaligus menyederhanakan logika ladder. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setelah menekan tombol start, sistem dapat berjalan secara berulang atau looping tanpa intervensi tambahan. Secara keseluruhan, sistem lampu lalu lintas yang dirancang telah memenuhi semua persyaratan termasuk urutan waktu tunggu untuk lampu merah, dan kestabilan operasi. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa simulasi online sistem lampu lalu lintas 2 arah berlawanan ini berhasil dilakukan.
Itulah penjelasan mengenai simulasi PLC online sistem lampu lalu lintas untuk persimpangan dua arah utara, selatan, dan timur barat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.